Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Estifarinya Apriani, perwakilan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang pendekatan, metode, dan teknik atau prosedur. Baik, masuk ke materi yang pertama, yakni al-madakhol atau pendekatan. Salah satu ahli bahasa terapan mendefinisikan pendekatan sebagai sekumpulan asumsi yang saling berhubungan tentang hakikat pengajaran dan pembelajaran bahasa. Adapun pandangan lain yakni menurut Jack Richard, pendekatan adalah arah pandangan terhadap hakikat bahasa dan bagaimana bahasa itu dipelajari serta diajarkan. Definisi kedua ini dianggap lebih luas dan lebih tepat karena mencakup cara pandang terhadap hakikat bahasa itu sendiri. Pendekatan biasanya lahir dari sebuah teori atau setidaknya dia didasarkan pada teori tertentu. Pendekatan ini hampir sama dengan teori, hanya saja ia lebih dekat pada filsafat atau cara pandang umum. Jadi, dapat kita katakan bahwa pendekatan itu semacam prinsip dasar yang menjadi titik awal bagi peneliti, penyusun kurikulum, atau guru untuk menentukan asumsi dan keyakinannya tentang hakikat bahasa, cara bahasa diperoleh, dipelajari, dan diajarkan. Selanjutnya, jenis-jenis pendekatan. Berdasarkan materi yang telah diterjemahkan, terdapat 11 jenis pendekatan. Yang pertama ada al-madakhol as-sam'i asy-syafahi, yakni pendekatan aural-oral atau pendekatan sudi dengar lisan. Yang kedua ada al-madakhol at-tabi'i atau pendekatan natural, yakni pendekatan alami. Yang ketiga ada al-madakhol al-ma'rifi atau pendekatan kognitif, yakni pendekatan yang berbasis pengetahuan dan pemikiran. Yang keempat ada al-madakhol al-ittisali atau pendekatan komunikatif, yakni pendekatan yang berfokus pada komunikasi. Yang kelima ada al-madakhol al-wadhifi atau pendekatan fungsional, yakni pendekatan yang berdasarkan fungsi bahasa. Yang keenam ada al-madakhol al-binai atau pendekatan struktural, yakni pendekatan yang berdasarkan struktur bahasa. Yang ketujuh ada al-madakhol al-mauqifi, yakni pendekatan situasional atau pendekatan yang berdasarkan situasi penggunaan bahasa. Yang kedelapan ada al-madakhol al-insani atau pendekatan humanistik, yakni yang berpusat pada kemanusiaan atau sisi personal pembelajar. Yang kesembilan ada al-madakhol at-taqni atau al-mabni alal wasail atau pendekatan berbasis media atau teknologi, yakni dengan memanfaatkan teknologi atau media pembelajaran. Yang ke-10 ada al-madakhol at-tahlili atau pendekatan analitis, yakni belajar bahasa dengan cara diuraikan atau dianalisis. Dan yang ke-11 adalah al-madakhol ghairu at-tahlili atau pendekatan non-analitis, yakni belajar bahasa tanpa terlalu banyak dianalisis. Baik, materi selanjutnya adalah at-thariqah atau metode. Metode adalah kumpulan cara yang digunakan untuk mengatur lingkungan belajar siswa agar tujuan pendidikan tersebut bisa tercapai. Metode ini juga mencakup berbagai langkah, cara, dan aktivitas, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selain itu, metode ini juga berkaitan dengan cara penyusunan kurikulum, penulisan buku ajar, pemilihan dan pengaturan materi, serta juga panduan yang terdapat di dalam buku pegangan guru tersebut. Selanjutnya, contoh-contoh dalam metode atau at-thariqah. Ada 7, yaitu yang pertama, thariqah al-qawaid wa tarjamah, tata bahasa dalam metode terjemahan. Yang kedua, thariqah al-qiraah, yang artinya metode membaca. Yang ketiga ada thariqah as-sam'iyah asy-syafahiyah, metode audiolingual. Yang keempat ada thariqah at-tabi'iyah atau metode secara alami. Yang kelima ada thariqah al-mubasyarah atau metode langsung. Lalu yang keenam ada metode as-samitah atau metode diam. Yang terakhir ada ta'allum lughah al-jamaah, belajar bahasa kelompok. Baik, saya akan membahas materi tentang al-ijra'atu, teknik atau prosedur. Kita masuk ke definisinya. Al-ijra'atu hiyal ansyitatu al-muhaddidatu allati yaqumu bihal muallim dakhila aw kharija
hujratid dirasati litatbiqi tariqati dirasati muayyin, yang artinya yaitu teknik atau prosedur adalah suatu aktivitas spesifik seorang guru yang dilakukan di dalam atau di luar ruangan dengan tujuan untuk mengaplikasikan suatu metode pengajaran tertentu. Dari definisi tersebut, kita ketahui bahwa metode atau teknik adalah langkah-langkah praktis, konkret, dan terperinci yang digunakan oleh seorang guru untuk menjalankan atau mengaplikasikan suatu metode pengajaran yang bertujuan agar suatu pembelajaran tercapai. Ada beberapa konsep yang pertama yaitu sifat. Setiap prosedur itu merupakan bagian atau tahapan dari metode. Konsep yang kedua, konsisten. Jadi setiap prosedur harus selaras dengan metode. Tidak boleh dicampur adukan atau bertolak belakang. Dalam bagian ini menampilkan contoh-contoh kegiatan atau teknik dalam proses pengajaran. Yang pertama ada penyajian, yaitu interaksi lisan dan pengenalan materi. Yang kedua ada dialog atau diskusi, ialah interaksi lisan dan pembahasan. Yang ketiga ada penguatan, yaitu pemberian dorongan atau umpan balik positif. Yang keempat ada pengulangan, ialah latihan berulang untuk pengukuhan. Yang kelima ada membaca nyaring, ialah membaca teks dengan suara keras. Yang keenam ada membaca dalam hati, yaitu membaca teks tanpa mengeluarkan suara. Yang ketujuh ada bermain peran, yaitu latihan berbicara dan situasi melalui peran. Yang ketujuh ada dramatis dan acting, yaitu penggunaan drama atau pertunjukan untuk praktik bahasa. Dan terakhir yaitu latihan-latihan yang lainnya. Selanjutnya yaitu komponen pembentuk. Pada bagian ini menyajikan rumus atau kerangka kerja yang membentuk keseluruhan metode pengajaran, dimulai dari prosedur kelas, persiapan materi linguistik oleh guru, persiapan pelajar, terus penggunaan teknologi pendidikan, yang mana keempat komponen ini yang akan menghasilkan atau dinamakan metode pengajaran. Ini menunjukkan bahwa metode pengajaran yang komprehensif adalah hasil dari kombinasi langkah-langkah prosedural di kelas, perencanaan konten bahasa oleh guru, persiapan rencana pembelajaran, dan integrasi teknologi pendidikan. Singkatnya, ini adalah komponen inti yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu metode pengajaran yang utuh. Baik, kesimpulan dari materi-materi yang telah dipaparkan seperti pendekatan, metode, dan prosedur dalam pengajaran bahasa merupakan 3 konsep yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan utuh dalam proses pembelajaran. Pendekatan atau al-madkhal adalah landasan teoritis dan filosofis berupa seperangkat asumsi mengenai hakikat bahasa, pemerolehan, serta cara mempelajarinya dan mengajarkannya. Dari pendekatan inilah lahir berbagai metode yang lebih praktis. Yang kedua yaitu metode atau at-thariqah. Dipahami sebagai rencana yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mencakup penyusunan kurikulum, penulisan buku ajar, pemilihan, dan pengaturan materi, serta panduan yang ada di buku pegangan guru. Sementara itu, prosedur atau teknik al-ijra'at merupakan aktivitas nyata guru di kelas seperti dialog, pengulangan, membaca, bermain peran, dan latihan pola yang berfungsi sebagai penerapan konkret dari metode. Dengan demikian, hubungan ketiga konsep ini dapat digambarkan sebagai alur teori melahirkan pendekatan, pendekatan menurunkan metode, dan metode diwujudkan melalui prosedur atau teknik. Keselarasan antara ketiganya menjadi kunci
keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran bahasa. Mungkin cukup sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.